Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar suatu kebenaran Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing orang-orang yang Ia kasihi. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak bisa hidup berjalan dengan sendirinya, ya. Tetapi kita harus mendapat atau harus dibimbing oleh seorang pembimbing, yaitu dalam hal ini adalah Tuhan Allah sendiri, ya. Khususnya di dalam Perjanjian Lama, di mana ketika bangsa Israel, ya, itu dituntun oleh Tuhan secara langsung. Tuhan hadir dalam tiang api dan tiang awan, ya. Pada siang hari Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan, dan pada malam hari Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Nah, di dalam proses pembimbingan Tuhan, tentu kita harus punya respon, ya, untuk menanggapi bagaimana bimbingan itu terjadi atas hidup kita. Nah, salah satu respon yang harus kita lakukan untuk hidup dalam bimbingan Tuhan, yaitu yang pertama adalah berani dan taat pada perintah Tuhan. Kenapa saya katakan berani dan taat pada perintah Tuhan? Ini adalah salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika Musa disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa mengatakan bahwa dia masih fasih lidah, ya. Dia masih tidak mampu untuk berbicara kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan berkata, "Musa, kamu bisa," gitu ya. Lalu Tuhan juga berkata, "Di tanganmu ada apa? Ada tongkat, ya. Lemparkan tongkat itu." Lalu kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Lalu kemudian diulurkan lagi, ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya di sakunya, lalu berubah menjadi kusta. Lalu kemudian dimasukin sekali lagi, berubah menjadi sembuh, begitu ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana Tuhan membuktikan penyertaan yang sesungguhnya kepada Musa, ya, dan juga kepada orang Israel. Lalu kaitannya dengan kehidupan kita pada zaman sekarang adalah bahwa ketika Tuhan membimbing kita, maka kita harus taat, ya, dan berani mengambil keputusan supaya Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal yang harus kita lakukan untuk dapat hidup tetap dalam bimbingan Tuhan adalah mengikuti instruksi Tuhan. Artinya di sini apapun yang Tuhan suruh, ya, kita harus ikut. Dimanapun Tuhan suruh, kita juga harus ikut. Bahkan mungkin kadang terasa tidak masuk akal, gitu ya. Tetapi mau nggak mau, yang namanya perintah dari Tuhan, ya, kita harus ikuti, ya. Dan perintah Tuhan itu adalah perintah yang membawa berkat buat kita. Karena mungkin di awalnya bagi kita tidak masuk akal, ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai. Perintah ini dilakukan oleh Yosua ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Lalu Tuhan berkata, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, ya. Di sana dikatakan, Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. "Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Jadi hal yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam bimbingan Tuhan adalah kita mengikuti instruksi Tuhan, seperti halnya Yosua. Ya, Tuhan katakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kemanapun engkau melangkah, engkau beruntung. Nah, hendaknya sebagai orang percaya kita melakukan hal ini, yaitu kita mengikuti instruksi Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita berani dan taat akan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kita mengikuti instruksi atau prosedur yang Tuhan katakan. Maka kita percaya kita akan sampai kepada kemenangan yang Tuhan berikan pada akhirnya. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kalau bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, maka saya yakin juga kita akan sampai pada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.